kecuali karena zina. Iya. Ya. Ini harus jelas ini. Iya. Nah. Jadi begini, perlu kita menggali dari makna etimologinya atau akar kata ya. Iya. Kata kecuali karena zina ini sebetulnya begini konteksnya. Pada waktu itu kan Yesus sedang dicobai. Iya. Dicobai oleh orang Farisi di konteks itu dan bertanya tentang masalah pernikahan pada waktu itu. Lalu ketika dikatakan apakah bisa menceraikan istri, Yesus berkata tidak bisa, karena pada mulanya Allah berkata, ya, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Iya. Ya, satu daging di sini, ya, kita kan kadang hanya membahas jinahnya, tapi satu dagingnya tidak dipahami. Iya. Ya, saya gali sedikit, saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya itu adalah daba, ya, bahasa Ibraninya, bahasa asli Alkitab. Daba, ya. Artinya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Satu daging. Iya. Ya. Satu daging ini digambarkan di dalam perjanjian baru itu satu kuk, ya, itu satu kuk, iya. Ya, satu kuk, ya. Artinya satu bentuk pola kehidupan yang sudah menempel. Iya. Ya, itu sebetulnya satu di sana. Menyatu. Iya, menempel. Iya. Ya. Makanya kita boleh mengatakan sebetulnya pernikahan kekristenan itu adalah satu ikatan yang tidak terputuskan apapun. Pernikahan Kristen sesungguhnya Satu ikatan yang tidak terputuskan oleh apapun. Jadi apapun alasannya, bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya tidak boleh bercerai. Iya. Lalu kita kembali ke ayat yang tadi, kecuali karena zina. Iya. Sebetulnya kata zina di sana, ya, itu kata aslinya itu adalah porneia. Porneia. Porneia, ya. Ya. Porneia. Porneia ini sebetulnya adalah satu bentuk kehidupan nikah rumah tangga yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Iya. Ya. Contohnya begini, porneia ini. Jadi bukan porneia ini bukan contohnya istri saya selingkuh, Iya. bukan porneia ini. Iya. Ya. Karena Yesus juga mengangkat di situ sebetulnya sebelum ayat itu keluar dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Iya. Lalu orang Farisi berkata, oh kalau begitu berat sekali pernikahan itu. Iya. Lalu Yesus berkata bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep kehidupan sekarang. Yang dipersatukan di dalam Tuhan adalah satu pernikahan yang kudus. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang ini contohnya ada istilah kumpul kebo. Iya. Ya kan? Ini bukan pernikahan yang dipersatukan di dalam Tuhan. Betul. Ya. Ini adalah satu bentuk pernikahan di luar daripada struktur, ya, struktur tatanan Tuhan. Jadi ini yang ditentang Yesus. Juga misalnya ini karena tadi berkebo yang seperti dinikahkan secara adat. Ya, Ya kan? ya. Di beberapa suku daerah masih ada seperti itu. Ya. Pernikahan secara adat. Ya. Ini bukan pernikahan yang dipersatukan di dalam Tuhan. Betul. Makanya saya selalu berkata, ketika seseorang diberkati di gereja, maka pernikahannya itu sah. Bahkan hukum negara pun mengakui itu. Iya. Ya, karena memang alur atau hierarki pernikahan itu dari gereja dulu. Inilah yang dikatakan oleh Yesus sebetulnya. Ya. Satu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan tatanan-tatanan daripada kebenaran firman. Atau bisa nggak seperti ini, Pastor ya? Bapak Ibu boleh ikuti terus acara kita ini. Ini menarik Bapak Ibu, menarik. Nah, karena tadi dari kata porneia, ya. Nah, kalau konteks kita sekarang ini, misalnya
yang kumpul kebo dipisahkan, ya kan, itu bisa. Bisa. Kemudian kalau dia nikah secara adat itu juga bisa. Bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya jangan-jangan seperti ini, Pastor? Ada kan kasus Yusuf dan Maria bertunangan, ya kan? Tapi Yusuf berkata dia diam-diam mau menceraikan, padahal belum mereka diberkati. Ya. Apakah maksudnya itu seperti itu? Ketika dari kata porneia, gimana? Jadi begini sebetulnya, makanya kalau kita mempelajari pernikahan dari Alkitab kita harus sesuai dengan konteks Yahudi zaman dulu. Di dalam kehidupan budaya Yahudi pada waktu itu, sebelum menikah ada namanya pertunangan. Satu bentuk ikatan, tapi belum bisa bersetubuh. Ya. Makanya Maria itu adalah selalu Alkitab berbahasa perawan Maria. Ya, seperti itu. Dan kasus seperti ini, ketika terjadi sesuatu masih bisa. Bisa. Ya, jadi ini tunangan ini bisa dikatakan hanya baru DP. Ya, kira-kira begitu. Misalnya seperti ini, Pastor. Berarti tadi ketika misalnya si laki-laki dengan perempuan ini budaya Yahudi gitu ya, masih tahap bertunangan. Kan, bertunangan. Tetapi misalnya tunangannya ini salah satu dari mereka berselingkuh, ya kan? Apakah si laki-laki atau si perempuan tadi yang berselingkuh kemudian kedapatan itu, berarti inilah mungkin jangan-jangan yang dikatakan di Alkitab itu boleh diceraikan. Ya, sebetulnya kalau kita melihat konteksnya begini. Coba disampaikan kepada pemirsa. Di dalam budaya Yahudi, kalau orang berzina sebetulnya itu pasti dihukum mati. Kalau kita lihat dari PL seperti itu. Jadi kalau dihukum mati berarti bukan berzina seperti itu yang dibilang Yesus. Artinya kalau kita kan melihat di dalam Ulangan ya, coba saya baca ya. Boleh. Karena ini sangat penting ini ya. Bapak Ibu, perzinahan yang dimaksud porneia oleh Yesus itu apa sih ya? Imamat 12:10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi kalau terjadi perselingkuhan di zaman itu, pasti hukum mati. Gitu. Makanya saya berkata yang dimaksud oleh porneia ini adalah, kecuali zina itu adalah satu pernikahan yang tidak sesuai dengan tatanan aturan Tuhan. Contohnya kalau sekarang inilah kita katakan ya, pernikahan yang tidak diberkati di gereja. Seperti itu. Artinya itu porneia. Ya. Bahkan mungkin pernikahan sesama jenis, ya kan? Itu. Ya, yang sudah mulai mengorbit saat hari-hari ini ya. Gitu. Itu yang namanya porneia. Jadi bukan zina sesudah menikah, itu hukuman mati, dilempar sampai mati. Jadi bukan itu konsep yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus di awal daripada statement ini keluar, dia berkata apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Bahkan dia mengutip dulu dari Kejadian ini, kisahnya urutannya supaya jelas. Ya kan? Makanya Yesus berkata, oleh karena ketegaran hatimu Musa mengeluarkan itu. Jadi harus mengerti dulu alurnya dengan konteksnya. Gitu. Ini Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi kalau saya tarik nih kesimpulan, tapi nanti boleh tambahkan lagi Pak ya. Kalau saya lihat dari pembahasan Pastor Hatosan ini, dari pertanyaan kita ataupun topik kita, benarkah orang Kristen bisa bercerai? Sesungguhnya tidak bisa. Tidak diperkenankan. Ya kan? Tidak bisa. Apabila sudah menerima pemberkatan nikah yang sesuai dengan tatanan yang dibuat oleh Tuhan. Ya kan? Tidak boleh lagi bercerai dengan alasan apapun itu, ya, tidak boleh bercerai. Gitu Pastor ya. Ada syaratnya satu. Tambah kasih Pak. Selain oleh karena kematian. Ya kan? Roma kan mencatat itu. Coba saya baca. Saya sudah sediakan ayat-ayatnya supaya
lebih tegas hal ini ya. Iya. Itu. Jadi yang pertama tadi porneia itu ya, kecuali Iya. karena zina ya, Iya. bukan karena selingkuh istri kita, bukan begitu porneia. Porneia itu adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan tatanan. Iya. Itu yang ditentang. Iya. Kalau memang zina seperti perselingkuhan, itu udah hukuman mati. Ya. Dipertegas dulu Pak, misalnya tadi yang kita bahas itu porneia itu di konteks sekarang ini, ya kan? Ya. Yang pertama itu kalau dia nikah secara adat, Ya. itu bisa, Ya. ya kan? Karena dia bukan menerima pemberkatan sesuai dengan tatanan Tuhan yang dibuat. Tapi kalau tetap mesra, peneguhan. Peneguhan. Jangan pulang. Ya. Kalau ada pasangan seperti itu, artinya belum mengerti kebenaran, gereja harus datang loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang menerima, Jangan yang pernah menikah